Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu masa di Baghdad, ada sebuah pertanyaan yang selalu membuat manusia berhenti sejenak. Apakah hidup ini sudah ditentukan sepenuhnya oleh takdir? Ataukah manusia bebas memilih jalannya? Pertanyaan itu berputar dari mulut ke mulut, dari pasar hingga istana, dari orang sederhana sampai para ulama. Banyak yang berdebat, banyak yang beradu kata, tetapi sedikit yang benar-benar mengerti. Hingga pada suatu hari, pertanyaan itu sampai kepada raja. Dan seperti biasa, ketika sultan tidak menemukan jawaban, hanya satu nama yang ia panggil, Abu Nawas. Seorang lelaki yang tidak punya singgasana, tidak membawa kitab, tidak mengaku sebagai ulama besar, namun kata-katanya selalu menghidupkan akal dan menenangkan hati. Dan malam itulah perjalanan besar dimulai. Pertanyaan tentang takdir membawa Abu Nawas ke tengah perdebatan, ke dalam penjara, bahkan sampai menyentuh batas rahasia kehidupan. Karena untuk menjawab apa itu takdir, terkadang kata-kata tidak cukup. Kita akan menyaksikan bagaimana Abu Nawas membuktikan dengan akal, dengan perilaku, bahkan dengan kejadian yang tak pernah direncanakan oleh manusia. Ini adalah kisah ketika manusia bertanya tentang takdir, dan Allah menjawab melalui kejadian yang tidak terduga. Pada suatu pagi di kota Baghdad, matahari muncul dengan malu-malu dari balik bangunan bata tanah liat. Pasar mulai ramai dan para pedagang menggelar dagangan. Di sudut pasar, seorang lelaki berjenggot rapi dengan sorban lusuh duduk menikmati segelas teh yang bahkan lebih lusuh dari sorbannya. Dialah Abu Nawas, orang yang dicintai sekaligus diwaspadai oleh penduduk Baghdad. Dicintai karena kecerdasannya, diwaspadai karena lidahnya yang lincah dan logikanya yang mampu membengkokkan pikiran orang biasa. Pada hari itu, sekelompok pemuda mendekat. Mereka membawa satu pertanyaan yang sejak lama diperdebatkan di majelis-majelis. Pertanyaan tentang takdir. "Wahai Abu Nawas," kata salah satu pemuda, "katanya engkau mampu menjawab pertanyaan berat dengan jawaban yang ringan. Hari ini kami ingin tahu, apakah segala sesuatu di dunia ini sudah ditentukan? Apakah manusia terpaksa berjalan di jalan yang sudah ditakdirkan, ataukah manusia bebas memilih?" Abu Nawas menatap mereka satu persatu, tersenyum kecil lalu berkata, "Kalian benar-benar memilih waktu yang tepat untuk mengguncang kepala kalian sendiri." Pemuda itu semakin penasaran. "Jawablah, wahai Abu Nawas, apakah perbuatan kami ini menemuimu, bertanya kepadamu, merupakan takdir? Ataukah ini karena kami memilih?" Abu Nawas tidak menjawab dengan kata-kata. Ia berdiri perlahan, berjalan ke arah sebuah penjual kurma, lalu membeli 2 butir. Ia kembali dan membelikan satu kepada pemuda itu. "Sekarang," katanya, "makanlah kurma itu." Pemuda itu memakannya. "Apa maknanya ini, wahai Abu Nawas?" tanya mereka. Abu Nawas menjawab, "Sebagian pertanyaan tidak bisa dijawab dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Kalian menemuiku karena kalian ingin. Kalian bertanya karena kalian memilih. Tetapi, aku berada di sini hari ini juga bukan tanpa alasan. Itulah mengapa sebagian takdir sudah tertulis, sebagian lagi diberi ruang untuk memilih." Tetapi ada seseorang yang tidak puas. Namanya Karim. Ia merasa Abu Nawas hanya bermain kata. Jika semua sudah tertulis, mengapa kita harus memilih? Bukankah yang tertulis akan terjadi juga meskipun kita menolak? Abu Nawas tertawa. "Baiklah, ikut aku, kita buktikan." Mereka berjalan ke sebuah gang sempit. Di sana seorang pria tua sedang membawa kendi air. "Karim," kata Abu Nawas, "lemparkan batu ke kendi orang itu." Karim terkejut. "Mana mungkin, aku tidak mungkin melempar batu, itu salah." Abu Nawas mengangkat alis. "Lihat, kau bilang semua sudah tertulis, maka seharusnya kau tidak punya pilihan bukan? Tapi barusan kau memilih tidak melempar." Karim terdiam. "Tetapi," sahut pemuda lain, "kalau aku lempar batu itu, apakah itu karena pilihan atau takdir?" Abu Nawas menjawab, "Kalau kau lempar, kau salah.
Kalau kau tidak lempar, kau benar, dan Tuhan memberi akal untuk memilih jalan mana yang lebih baik. Juga manusia tidak punya pilihan, buat apa diberi akal. Para pemuda mulai memahami, tetapi tentu saja pertanyaan tentang takdir tidak pernah sesederhana itu. Maka perjalanan mereka baru dimulai. Di malam hari, Abu Nawas dipanggil ke istana oleh khalifah. Rupanya berita tentang diskusi takdir itu sampai ke istana dan membuat penasaran sang pemimpin. "Wahai Abu Nawas," kata khalifah, "aku mendengar engkau menjelaskan takdir dengan cara yang tidak seperti para ahli. Aku ingin mendengarnya langsung." Abu Nawas membungkuk hormat. "Jika Baginda berkenan, izinkan hamba menjawab bukan lewat kata-kata, tapi lewat peristiwa." "Apa maksudmu?" tanya khalifah. Abu Nawas melangkah menuju jendela istana dan perlahan membukanya. Angin malam masuk membawa suara dari kota Baghdad yang mulai tidur. "Baginda," kata Abu Nawas, "cobalah melompat dari jendela ini." Khalifah terkejut. "Kau gila? Aku bisa mati." Abu Nawas tersenyum. "Maka Baginda memilih tetap di sini dan tidak melompat. Kalau semua sudah pasti dan Baginda tak punya pilihan, tentu Baginda akan melompat tanpa bisa menolak." Khalifah mulai tersenyum, tetapi ia belum puas. "Kalau begitu, katakan padaku, sakit, senang, miskin, kaya, apakah semuanya pilihan?" Abu Nawas mengeleng. "Tidak, Baginda. Ada yang di tangan kita, ada yang tidak. Itulah keseimbangan. Kita tidak memilih di mana kita dilahirkan, tapi kita memilih apa yang kita lakukan setelah lahir. Kita tidak punya kuasa menghentikan hujan, tapi kita punya kuasa untuk berteduh atau basah. Takdir adalah jalan besar, pilihan adalah langkah kaki kita." Namun perdebatan belum selesai. Keesokan harinya, Abu Nawas keluar ke pasar. Berita tersebar, ratusan orang berkumpul. Ada yang setuju padanya, ada yang ingin menguji logikanya. Seorang pria berkata keras, "Kalau benar kita punya pilihan, jelaskan kenapa banyak orang berbuat jahat. Bukankah kalau punya pilihan, mereka akan memilih kebaikan?" Abu Nawas menjawab, "Karena pilihan tidak selalu digunakan dengan akal. Seperti orang yang diberi pisau, ia bisa mengiris buah atau melukai orang. Tuhan memberi kebebasan agar manusia punya nilai. Jika semuanya dipaksa menjadi baik, maka tidak ada lagi makna kebaikan." Seorang pendeta Yahudi ikut mendekat. Seorang pengajar Nasrani ikut mendengar. Bahkan orang kafir yang tidak percaya Tuhan pun ingin tahu. Mereka semua berkumpul bukan untuk membantah, tapi karena penasaran bagaimana logika Abu Nawas bekerja. Abu Nawas duduk dan berkata, "Bayangkan kalian berada di persimpangan. Satu jalan menuju taman yang indah, satu menuju sumur kotor. Tuhan tahu kalian akan memilih yang mana, tapi itu tidak berarti Dia memaksa kalian. Pengetahuan Tuhan tidak menghapus pilihan manusia." Lalu ia mengambil tongkat dan menggambar garis lurus panjang di tanah. Ini takdir yang besar. Takdir bahwa bumi berputar, matahari terbit, manusia mati, waktu berjalan. Kita tidak bisa mengubah itu. Lalu ia menggambar garis kecil yang bercabang-cabang dari garis besar itu. Dan ini pilihan-pilihan kecil setiap manusia. Bekerja atau malas, jujur atau curang, menolong atau menyakiti. Takdir adalah jalan besar, pilihan manusia adalah bagaimana berjalan. Beberapa warga mulai menangkap maksudnya. Namun seseorang berkata, "Tapi kalau aku ingin melakukan sesuatu, lalu Tuhan tidak mengizinkan, bagaimana mungkin aku disebut punya pilihan?" Abu Nawas menjawab, "Punya keinginan tidak sama dengan mampu. Kita bisa ingin terbang, tapi kita tidak bisa keluar dari hukum alam. Kebebasan manusia bukan tanpa batas. Ia dibatasi oleh takdir besar. Itulah mengapa manusia harus rendah hati." Di saat itulah seorang lelaki yang sangat keras kepala datang. Ia berkata, "Aku akan membuktikan bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan. Aku akan mencuri roti dari toko itu. Jika aku ditangkap, berarti memang sudah ditakdirkan aku ditangkap. Kalau aku bebas, berarti sudah ditakdirkan aku bebas." Ia pun mendekati toko, mengambil roti dan coba melarikan diri. Namun sebelum ia melangkah jauh, pemilik toko memukul kepalanya dengan sendok besar dan para warga mengikatnya. Lelaki itu berteriak, "Lihat, aku tidak bisa lari karena ini juga sudah takdir." Abu Nawas mendekat dan berkata, "Benar, dan takdirku adalah membuat kamu belajar. Takdir pemilik toko adalah memukul kepalamu, dan takdir para warga adalah menyerahkanmu kepada Qodi." Lelaki itu terkejut. "Jadi apa gunanya aku mencuri?" Abu Nawas berkata,
untuk membuktikan bahwa orang yang berbuat salah akan dipertanggungjawabkan meski ia bersembunyi di balik kata takdir. Orang-orang tertawa. Tapi namun kemudian datang seorang ulama besar dari negeri seberang. Ia mendengar bahwa Abu Nawas berbicara tentang takdir dengan cara yang berbeda. Ia ingin menguji. "Wahai Abu Nawas," katanya, "jawabanmu memuaskan orang awam, tapi belum tentu memuaskan para cendekia. Katakan, jika Tuhan tahu segalanya, mengapa Dia membiarkan manusia memilih sesuatu yang buruk?" Abu Nawas menjawab tenang, "Karena tanpa pilihan buruk, pilihan baik tidak punya makna. Pahala tidak berarti jika manusia tidak bisa berbuat dosa. Pintu surga tidak akan berharga jika tidak ada neraka." Sang ulama itu bertanya lagi, "Mengapa Tuhan tidak menciptakan manusia agar semua memilih kebaikan?" Abu Nawas menjawab, "Karena itu akan menghilangkan kemuliaan manusia. Malaikat tidak berdosa karena tidak diberi nafsu. Hewan tidak berdosa karena tidak diberi akal. Manusia dimuliakan karena memiliki keduanya dan diberi pilihan mengendalikannya." Orang-orang mengangguk. Diskusi berlangsung dari pagi sampai malam, dari malam hingga pagi lagi. Abu Nawas kelelahan, tapi ia masih tersenyum. Ia tahu bahwa manusia tidak hanya membutuhkan jawaban, tapi juga cara berpikir. Pada malam ketiga, Khalifah datang ke pasar tanpa pengawal, menyamar sebagai rakyat. Ia ingin melihat sendiri bagaimana Abu Nawas menjawab semua pertanyaan. Dan malam itu terjadi kejadian yang tidak disangka. Seorang pemuda miskin datang, menangis. "Wahai Abu Nawas, kalau benar kita punya pilihan, mengapa aku miskin? Kalau aku memilih kaya, apakah aku bisa?" Ia menangis karena hidup sangat berat. Abu Nawas mendekatinya, mengusap bahunya, dan berkata, "Anak muda, kemiskinanmu bukan karena pilihanmu, itu ujianmu. Tapi bagaimana engkau menyikapinya, itu pilihanmu. Kau bisa putus asa dan mencuri, atau kau bisa bangkit dan bekerja. Kau bisa mengutuk hidup, atau kau bisa bersyukur dan berjuang. Hidup adalah panggung. Nasib adalah peran, tapi caramu memainkan peran itulah yang menentukan siapa dirimu." Pemuda itu mulai tenang. Abu Nawas merogoh kantongnya, memberi sekeping dirham terakhir yang ia punya. "Aku tidak memberimu karena aku kaya. Aku memberimu karena aku memilih membantu." Tiba-tiba, Khalifah yang menyamar berdiri di depan kerumunan. "Kalau begitu, aku pun memilih," katanya. Ia memberikan satu kantong penuh dinar kepada pemuda itu. Semua orang terkejut, terutama ketika pemuda itu menyadari bahwa yang berbicara adalah Khalifah sendiri. Khalifah berkata di hadapan semua orang, "Hari ini aku belajar. Takdir memang ada, tapi manusia tidak boleh bersembunyi di balik takdir." Beberapa pekan setelah peristiwa tamparan di istana, Baghdad kembali tenang. Orang-orang merasa urusan takdir sudah tuntas. Tapi rupanya takdir justru membawa ujian baru. Dari arah timur datang seorang lelaki berkuda, berjanggut panjang, memakai pakaian indah, dan membawa gulungan-gulungan kitab tebal di dalam peti kulit. Ia dikenal sebagai filsuf dari Persia, bernama Farud al-Hakimi, seorang pemikir yang terkenal di negeri-negeri jauh. Kabar kedatangannya membuat Baghdad kembali gaduh. Orang-orang berkata, "Inilah orang yang percaya bahwa takdir tidak ada. Semuanya hanyalah sebab dan akibat, tidak ada campur tangan Tuhan." Sebagian warga ketakutan, sebagian penasaran. Dan tentu saja, semua orang bertanya-tanya, apakah Abu Nawas akan mampu menghadapi orang yang terkenal sangat pandai itu? Keesokan paginya, di halaman masjid besar, ratusan orang berkumpul. Farud al-Hakimi berdiri dengan sombong. Ia berkata, "Aku mendengar di kota ini ada seorang pintar, tapi logikanya hanya cocok untuk anak-anak. Aku datang ingin melihat apakah kepintaran itu nyata." Beberapa orang langsung memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, filsuf dari Persia menantangmu." Abu Nawas yang sedang duduk santai di kedai teh menguap panjang. "Baru 3 hari aku bisa tidur nyenyak, sekarang takdir memanggil lagi." Ia meneguk teh yang entah sudah hangat atau dingin, berdiri dan berjalan pelan seperti orang tanpa beban dunia. Saat ia tiba di halaman masjid, Farud menatapnya dari ujung kepala sampai kaki dan tersenyum meremehkan. "Jadi ini Abu Nawas, aku pikir lebih. Aku pikir kau seorang alim besar, ternyata hanya rakyat biasa dengan pakaian lusuh." Abu Nawas membalas dengan santai, "Betul, bajuku lusuh. Tapi lusuhnya bajuku tidak akan membuatmu lebih pintar, dan gagahnya bajumu tidak akan menyelamatkanmu bila bicaramu kosong." Orang-orang tertawa, sementara wajah Farud memerah karena malu. Filsuf itu lalu membuka gulungan kitabnya dan berkata, "Aku membawa teori-teori besar.
Aku telah mempelajari ilmu perbintangan, filsafat Yunani, matematika, dan hukum alam. Dan aku katakan di hadapan semua orang, takdir hanyalah alasan bagi orang malas. Tidak ada takdir. Segala sesuatu terjadi karena sebab, bukan karena Tuhan menentukan. Suasana menjadi tegang. Banyak orang yang takut berdebat soal itu, namun Abu Nawas hanya tersenyum seperti mendengar lelucon. "Wahai Farud," kata Abu Nawas, "jika kau benar-benar yakin bahwa tidak ada takdir, maka berarti tidak ada sesuatu di dunia ini yang terjadi tanpa sebab. Betul?" "Tentu," jawab Farud. "Dan jika semua terjadi karena sebab, maka kau datang ke Baghdad juga karena sebab." "Tepat sekali," balas Farud mulai merasa menang. "Dan sebab kau datang," lanjut Abu Nawas, "adalah ingin membuktikan bahwa kau lebih pintar." Farud senyum sombong. "Benar." Abu Nawas mendekat dan berkata pelan, "Kalau begitu, tindakanmu dipengaruhi keinginanmu, keinginanmu dipengaruhi hatimu, hatimu dipengaruhi akalmu, dan akalmu diciptakan oleh siapa?" Farud terdiam. Ia membuka mulut, tapi tidak ada jawaban. Orang-orang menahan tawa mereka. Abu Nawas melanjutkan, "Jika akalmu ciptaan Tuhan, maka setiap pikiran yang lahir darinya berjalan di atas takdir Tuhan. Jadi kau membantah takdir dengan akal yang diciptakan oleh yang menentukan takdir. Itu seperti seseorang menolak tanah sambil berdiri di atas tanah." Kerumunan mulai bertepuk tangan. Namun Farud belum menyerah. "Baiklah, kalau takdir itu ada, buktikan bahwa takdir mengatur hidup manusia." Abu Nawas menatapnya sebentar, lalu memanggil 2 orang pengawal. "Tolong siapkan 1 karung gandum dan sebuah kuda terbaik." Semua orang bingung. Pengawal datang dengan karung gandum yang besar. Abu Nawas menyuruh Farud mendekat. "Wahai Farud, angkatlah karung gandum ini." Farud mencoba, tapi karung itu berat. Ia hanya bisa mengangkat sedikit dan segera jatuh. Abu Nawas berkata, "Kalau benar kau bisa melakukan apa saja dengan kemauanmu, angkat karung itu sepenuhnya. Jangan salahkan berat karung, karena dalam teorimu tidak ada batas takdir." Farud kesal. "Karung itu terlalu berat, manusia punya batas." "Nah, itulah takdir. Tuhan menciptakan batas. Hanya karena kau ingin, bukan berarti kau mampu. Kemampuan itu takdir, kemauan itu pilihan." Semua orang mengangguk. Lalu Abu Nawas naik ke kuda yang dibawa pengawal dan berkata kepada Farud, "Sekarang aku ingin kau menghentikan angin." Farud terkejut. "Tidak mungkin." "Kenapa tidak mungkin? Bukankah semua sebab bisa kau kendalikan? Angin bukan dalam kuasaku." Abu Nawas turun dari kuda dan berkata dengan tenang, "Jika manusia tidak bisa menghentikan angin, tidak bisa menghentikan kematian, tidak bisa menghentikan waktu, berarti ada kekuatan besar selain manusia yang menentukan, dan itulah takdir." Kata-kata itu menusuk hati para pendengar. Namun Abu Nawas tidak berhenti. Ia mengambil sepotong roti dari kantongnya dan memakannya. "Wahai Farud, kau lihat roti ini. Aku bisa memilih untuk memakannya atau membuangnya. Tapi aku tidak bisa memilih apakah roti itu akan berubah menjadi tanah setelah miliaran tahun. Itu adalah hukum Tuhan." Lalu ia menatap warga Baghdad dan berkata lantang, "Takdir bukan berarti manusia tidak bisa memilih. Takdir berarti manusia hidup dalam aturan Tuhan. Sementara pilihan berarti manusia menentukan perbuatannya." Farud terdiam lama. Ia menunduk, wajahnya penuh rasa malu. Ia menutup kitabnya dan berkata pelan, "Aku datang ingin menguji orang kecil dengan ilmu besar. Tapi ternyata aku yang menjadi kecil di hadapan logika sederhana." Ia berjalan mendekati Abu Nawas dan meraih tangannya. "Aku tidak menyangka jawabannya begitu jelas." Abu Nawas berkata, "Ilmu yang sulit hanya untuk menyembunyikan kebodohan. Ilmu yang benar membuat rumit menjadi sederhana." Orang-orang kembali bersorak. Baghdad gemuruh oleh tawa dan kagum. Namun cerita tak berhenti di situ. Di jauhan, seorang laki-laki tua yang berpakaian compang-pancing mulai menangis. Tangisnya bukan tangis biasa. Tangis itu terdengar dari hati yang sangat dalam. Abu Nawas menghampirinya. "Wahai paman, apa yang membuatmu menangis?" Laki-laki tua itu berkata, "Aku seumur hidup percaya bahwa aku miskin karena takdir buruk. Aku selalu berdoa agar kaya tetapi aku tidak berubah. Ketika mendengar perdebatan ini, aku bertanya dalam hati, apakah aku miskin karena aku malas berusaha?" Abu Nawas duduk di sampingnya menepuk sebahunya. "Paman, kemiskinanmu bukan dosa, tapi putus asa adalah dosa. Banyak orang bertahun-tahun miskin lalu berubah karena mereka memilih untuk bangkit. Takdir itu datang setelah usaha, bukan sebelumnya." Laki-laki itu menatap Abu Nawas dengan mata yang penuh harapan. "Jadi masih ada kesempatan untukku?"
Abu Nawas menyenyum. Selama kau hidup, kau punya pilihan, dan setiap langkah baru membuka takdir baru. Khalifah yang hadir sebagai penonton mendekat dan berkata, Paman, mulai hari ini kamu bekerja di istanaku. Gaji tidak besar, tetapi cukup untuk hidup bermartabat. Laki-laki tua itu menangis lagi, tetapi kali ini dengan air mata syukur. Hari itu, warga Baghdad benar-benar merasakan makna takdir, bukan untuk meratap, tetapi untuk melangkah. Namun malam ketika semua orang tidur, Abu Nawas duduk sendirian memandang bintang. Ia berkata pelan, Wahai Tuhan, manusia sibuk mencari rahasiamu, sementara engkau hanya ingin mereka berbuat baik. Tapi takdir belum selesai mempermainkannya. Sebuah pesan rahasia datang dari pasukan perbatasan. Seorang hakim kejam dari kota lain ingin menantang Abu Nawas soal takdir dan ia bersumpah akan membuktikan bahwa semua ajaran Abu Nawas salah. Dan orang itu dikenal tidak hanya pintar tapi juga licik. Sultan duduk termenung di singgasananya. Malam semakin larut, cahaya lampu minyak bergetar di tiup angin kecil. Tetapi rasa penasaran tentang takdir dan usaha yang disampaikan Abu Nawas justru semakin kuat. Sultan berkata, Abu Nawas, ada hal yang masih mengganjal di hati. Jika semua sudah tertulis, mengapa manusia harus diadili? Jika jalan sudah ditentukan, mengapa kita harus berusaha? Bukankah lebih mudah hidup tanpa memikirkan apa-apa? Abu Nawas mengangguk pelan. Tuanku, jika seorang pelaut tahu arah angin telah ditetapkan, apakah dia boleh membiarkan kapalnya hanyut tanpa mengikat tali? Tidak, tuanku. Dia tetap menegakkan layar, mengendalikan kemudi, dan membaca langit. Sultan diam, menunggu kelanjutannya. Begitu juga hidup, tuanku. Takdir adalah angin, usaha adalah kemudi. Sultan mengusap janggutnya, tetapi wajahnya masih menahan tanya. Jika begitu, apakah manusia bebas sepenuhnya? Abu Nawas tersenyum. Tidak sepenuhnya, tidak pula terpenjara sepenuhnya. Kita diberi pilihan dalam batas yang Allah tentukan. Seperti burung, tuanku. Ia tidak memilih sayap, bentuk tubuh, atau kemampuan terbang. Itu takdirnya. Tapi kemana ia terbang, sarang mana ia pilih, itu usahanya. Sultan menunduk. Aku mulai mengerti. Tapi mengapa banyak orang menyalahkan takdir ketika gagal? Abu Nawas tertawa kecil. Itu karena menyalahkan diri sendiri terasa lebih berat. Ada orang malas bekerja lalu berkata, rizkiku sudah diatur. Padahal ia sendiri tidak pernah bergerak. Ada orang berbuat zolim, lalu berkata, takdir telah menuntunku. Padahal ia punya akal untuk menahan tangannya. Sultan mulai tersenyum. Kau benar. Tapi tuanku, lanjut Abu Nawas, ada pula orang yang terlalu percaya diri. Ia menyangka seluruh hasil karena usahanya. Ia lupa bahwa nafas pun bukan miliknya. Lupa bahwa hidup dan mati bukan urusannya. Sultan menatap mata Abu Nawas yang sendu namun jernih. Jadi, manusia berada di antara dua hal. Mengikuti takdir, tapi tetap berusaha. Abu Nawas mengangguk. Iya tuanku, jika hujan adalah takdir, maka membawa payung adalah usaha. Jika lapar adalah takdir, maka makan adalah usaha. Jika mati adalah takdir, maka hidup yang baik adalah usaha. Sultan menarik nafas panjang, tetapi ada orang yang ditimpa kemalangan berturut-turut, hingga hidupnya seakan tidak adil. Apakah itu juga takdir? Abu Nawas menunduk. Takdir tidak selalu manis, tuanku. Seperti obat yang pahit namun menyembuhkan. Kadang Allah memberi ujian bukan karena benci, tapi karena rindu. Rindu mendengar namanya dipanggil. Rindu melihat hambanya kembali. Sultan diam lama. Jika begitu, apakah aku boleh bertanya sekali lagi? Abu Nawas tersenyum. Tuanku, kau belum pernah berhenti bertanya sejak aku datang. Sultan tertawa kecil. Namun suaranya berubah lembut. Apa gunanya takdir jika pada akhirnya semua kembali kepada Allah? Abu Nawas memandang langit-langit istana. Karena takdir adalah rahasia ilahi yang membuat manusia tetap rendah hati. Jika semua bisa dikendalikan manusia, niscaya mereka akan menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Sultan terhenyak. Tuhan memberi manusia usaha agar ia tidak pasrah.
Dan Tuhan memberi takdir agar manusia tidak sombong. Kali ini Sultan benar-benar terdiam. Wajahnya berubah dari penasaran menjadi tenang. Tetapi pembicaraan belum selesai, sebab tiba-tiba datang seorang utusan kerajaan membawa kabar. "Tuanku, Sultan, ada sekelompok orang di luar gerbang istana. Mereka datang dengan perdebatan baru. Mereka menuntut jawaban tentang takdir dan sebab musibah yang menimpa negeri." Sultan menghela nafas. Sepertinya isu takdir tidak hanya tinggal di dalam istana. Ia menoleh kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, siapkah kau menghadapi debat mereka besok?" Abu Nawas tersenyum nakal. "Jika itu takdir, maka besok aku siap berusaha." Sultan tertawa. Namun ia tidak tahu. Besok, perdebatan itu akan menjadi lebih panas karena orang-orang yang datang bukan hanya rakyat biasa, melainkan para cendekiawan yang keras kepala, yang merasa paling benar dan paling mengerti tentang takdir. Dan disitulah perjalanan Abu Nawas belum mencapai puncaknya. Belum ada yang tahu bahwa jawabannya kelak akan membuat seluruh negeri terdiam. Dan Sultan kembali menguji logika Abu Nawas dengan cara yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Keesokan paginya, halaman istana penuh sesat. Para ulama, para cendekia, para pedagang, bahkan orang-orang yang sekadar penasaran ikut berumpul. Mereka mendengar kabar bahwa Abu Nawas akan menjelaskan tentang takdir. Dan selalu, jika Abu Nawas yang berbicara, pasti ada kejadian yang tak terduga. Sultan duduk di balkon atas, mengawasi kerumunan. Ia ingin melihat sendiri bagaimana Abu Nawas menjawab mereka. Di bawah, Abu Nawas berdiri tanpa panggung, tanpa kursi, tanpa gelar, hanya menggunakan kepalanya yang penuh akal dan lisannya yang penuh kejujuran. Seorang lelaki tinggi dengan wajah keras maju pertama kali. "Wahai Abu Nawas, aku ingin bertanya, jika rizki manusia sudah ditentukan, untuk apa aku bekerja keras? Bukankah itu hanya membuang waktu?" Abu Nawas tersenyum. "Kau dari desa mana?" "Dari desa Al-Huwais," jawabnya. "Berapa lama perjalananmu ke sini?" 3 jam naik kuda, jawabnya ketus. Abu Nawas menatapnya lekat-lekat. "Jika rizkimu sudah ditentukan, mengapa kau datang ke sini?" Lelaki itu terdiam. Orang-orang mulai tertawa. "Jika kau duduk diam di rumah, apakah jawaban akan datang sendiri menghampirimu?" Semua mata memandang lelaki itu. Ia tak dapat menjawab. Abu Nawas melanjutkan, "Rizki sudah ditentukan, benar. Tapi jalan untuk menjemputnya diberikan kepada manusia. Jika kau tidak berjalan, jangan salahkan takdir." Orang-orang mengangguk, beberapa bertepuk tangan. Namun dari barisan depan, muncul seorang pemuda berbaju hitam dengan suara lantang. "Tapi Abu Nawas, bagaimana dengan orang miskin? Mereka sudah berusaha, tetapi tetap miskin. Apakah itu juga takdir?" Abu Nawas menatap pemuda itu lama sekali, kemudian bertanya, "Apakah menurutmu menjadi kaya itu selalu baik?" Pemuda itu mengangguk cepat. "Tentu saja." Abu Nawas tersenyum nakal. "Jika semua orang kaya, siapa yang akan menguji kesabaran? Siapa yang akan menolong siapa? Siapa yang akan bersedekah dan siapa yang akan menerima? Jika semua orang sama, bagaimana manusia belajar adil?" Pemuda itu bingung. Abu Nawas menambahkan, "Yang penting bukan miskin atau kaya, tetapi bagaimana ia menjalani hidup dengan amanah. Ada orang kaya yang celaka, ada orang miskin yang bahagia. Ada orang kaya yang sombong, ada yang dermawan. Ada yang miskin tetapi penuh syukur, ada pula yang kufur. Takdir bukan pada harta, tapi pada hati." Orang-orang mulai berbisik setuju. Namun, belum selesai. Seorang ulama tua dengan jenggot panjang maju perlahan. Suaranya lembut, tapi pertanyaannya tajam. "Wahai Abu Nawas, jika semua sudah dituliskan, apakah perbuatan dosa juga sudah ditakdirkan? Jika begitu, mengapa manusia disiksa?" Suasana langsung sunyi. Pertanyaan berat. Semua orang menahan nafas. Abu Nawas tidak menjawab dengan kata-kata. Ia justru menunduk, mengambil tongkat kayu kecil, dan melemparkannya ke arah ulama itu. Pelan, tak melukai, hanya mengenai kakinya. Ulama itu kaget dan sedikit marah. "Mengapa kau lempar aku?"
Abu Nawas membuka kedua tangannya. Apakah aku menuliskan takdirmu untuk terkena tongkat? Ataukah kau bisa menghindar dan memilih untuk menyingkir? Orang-orang mulai paham. Ulama itu menjawab pelan. Aku bisa menghindar, tapi aku tidak menyangka kau akan melempar. Abu Nawas tersenyum. Begitu pula dosa, Tuan. Manusia punya kesempatan untuk menghindar. Allah memberikan akal, hati, dan peringatan. Jika mereka tetap memilih dosa, itu bukan takdir yang memaksa, tapi pilihan mereka sendiri. Ulama itu mengangguk. Ia duduk kembali. Kerumunan mulai riuh. Mereka tak menyangka jawabannya sejelas itu. Tapi masih ada satu orang yang belum puas. Seorang laki-laki bertubuh besar, suaranya menggelegar. Abu Nawas, jika takdir dan usaha berjalan bersama, buktikan dengan sesuatu yang nyata. Jangan hanya kata-kata, tunjukkan perbuatan, tunjukkan bukti. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Sultan menajamkan pandangan. Ini momen penting. Abu Nawas menunduk sebentar, lalu berkata, "Baik, aku akan tunjukkan bukti. Tapi syaratnya, semua orang di sini ikut terlibat." Kerumunan mulai berbisik. Aku akan memilih seseorang secara acak. Jika ia bisa membuktikan bahwa manusia sepenuhnya bebas atau sepenuhnya terikat oleh takdir, maka ia menang. Jika tidak, maka kau harus mengakui bahwa usaha dan takdir berjalan bersama. Lelaki itu berkata, "Siapa yang kau pilih?" Abu Nawas menunjuk seorang pengawal kerajaan yang tampak bingung. "Engkau, bawalah aku ke penjara istana sekarang juga." Semua terkejut. Sultan berdiri setengah dari tahtanya. "Untuk apa kau ingin dipenjara?" seru lelaki besar itu. Abu Nawas jawab tenang. "Karena aku ingin membuktikan bahwa tubuhku bisa dikurung, tetapi kehendakku tidak. Bahwa manusia bisa dipaksa, tetapi pilihan hatinya tetap hidup." Sultan pun mengangguk perlahan. Ia mulai mengerti. Namun, kerumunan belum. Mereka terheran-heran dan mulai mengikuti para prajurit yang mengiringi Abu Nawas menuju ke penjara. Disinilah babak baru mulai. Karena di dalam penjara itulah Abu Nawas akan membuktikan bahwa manusia tidak bisa lari dari takdir, tetapi takdir juga tidak bisa berjalan tanpa usaha manusia. Dan ketika malam tiba, seluruh negeri akan kembali gempar, karena apa yang terjadi di dalam penjara itu sama sekali tidak pernah ada dalam sejarah Istana Baghdad. Malam itu, Abu Nawas dimasukkan ke dalam sel paling sunyi di dalam istana. Sebuah ruangan berjeruji besi dengan dinding batu dingin. Prajurit mengunci pintu, dan kerumunan yang tadinya bising kini diam menatap dari jauh. Mereka ingin melihat bukti. Apakah Abu Nawas benar-benar bisa menjelaskan takdir hanya dengan berada di balik jeruji? Sultan memerintahkan agar Abu Nawas dijaga ketat. Tetapi ia tetap mempercayai sahabatnya itu. Ada sesuatu dalam pikiran Abu Nawas. Sesuatu yang pasti tidak biasa. Beberapa ulama dan cendekia yang tadi berdebat masih berada di halaman, menunggu jawaban. Lelaki besar yang menantang Abu Nawas tampak puas, seolah telah menang. "Lihat," katanya. "Di mana usaha Abu Nawas sekarang? Ia tak bisa berbuat apa-apa. Jika ia sudah ditakdirkan terkurung, maka ia akan tetap terkurung. Mari kita lihat apakah ia bisa mengubah takdirnya." Beberapa orang tertawa kecil, tetapi sebagian lain tetap penasaran. Di dalam sel, Abu Nawas hanya duduk diam, memejamkan mata. Ia tidak tampak gelisah, tidak tampak takut, bahkan tidak tampak berpikir bagaimana meminta belas kasihan. Ia seperti seseorang yang sudah tahu apa yang akan terjadi. Beberapa jam berlalu. Malam menjadi sunyi. Para penjaga mulai mengantuk. Namun di luar, Sultan masih terjaga. Ia berdiri di jendelanya, memandang bulan. Ia teringat percakapan semalam tentang takdir, tentang usaha, tentang manusia yang tidak sepenuhnya terikat, tapi juga tidak sepenuhnya bebas. Dan semakin ia memikirkannya, semakin ia sadar.
Abu Nawas belum selesai. Tiba-tiba, di tengah malam, terdengar suara ribut. Para penjaga berlarian menuju penjara. Sultan terkejut, langsung turun dari istana. Ketika pintu penjara dibuka, mereka mendapati sesuatu yang tidak masuk akal. Pagar besi masih terkunci. Gembok masih utuh. Tidak ada tanda dirusak. Namun, sel Abu Nawas kosong. Abu Nawas hilang. Para penjaga panik. Rakyat mulai berdatangan. Dan lelaki besar yang tadi menantang berdiri dengan wajah pucat. Mustahil, gumamnya. Tak mungkin ia keluar tanpa memecahkan besi. Sultan memerintahkan pencarian. Semua lorong digeledah. Taman istana diperiksa. Gerbang utama ditutup. Tetapi Abu Nawas tidak ditemukan. Hingga akhirnya terdengar suara tawa. Pelan, santai, dan sangat dikenal. Semua menoleh. Abu Nawas sedang duduk di atas tembok istana melambai-lambaikan tangan. Semua orang tercengang. Sultan menatapnya dengan campuran marah, lega, dan takjub. "Bagaimana kau keluar?" Abu Nawas melompat turun dengan ringan dan berjalan ke tengah kerumunan. "Wahai manusia-manusia penasaran, ketahuilah bahwa aku tidak keluar dengan sihir, tidak memecahkan gembok, bahkan tidak menyuap penjaga." "Lalu bagaimana kau keluar?" teriak lelaki besar itu. Abu Nawas menjawab tenang, "Aku keluar karena Allah membiarkan pintunya terbuka." Semua terkejut. Penjaga kebingungan, lalu memeriksa pintu. Benar, pintu penjara tidak dikunci rapat, hanya terdorong tetapi tidak masuk pada kuncinya. Sultan menatap para penjaga. "Bagaimana ini bisa terjadi?" Pengawal ketakutan. "Ampuni kami, tuanku. Kami yakin sudah menutup pintunya, tapi ternyata tidak masuk pada kuncinya." Abu Nawas menoleh kepada orang-orang. "Lihatlah, tuanku Sultan dan rakyat Baghdad. Aku masuk penjara karena usaha manusia. Kalian mengikatku, tetapi aku keluar karena takdir Allah yang menggerakkan kelalaian penjaga." Semua terdiam. Jika takdir adalah ketetapan Allah, maka usaha manusia adalah jalannya. Kalian memasukkanku ke penjara dengan usaha, tetapi keluarku adalah takdir yang tidak kalian rencanakan. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lebih dalam. "Kita berusaha, tetapi yang menentukan tetap Allah. Kita melangkah, tetapi hasilnya tidak selalu sesuai rencana. Itulah harmoni antara takdir dan usaha." Sultan menghela napas panjang. "Abu Nawas, hari ini engkau tidak hanya menjawab dengan kata-kata, tapi dengan kenyataan." Abu Nawas membungkuk hormat. "Tuanku, manusia hanya hidup di antara dua hal, ketidakberdayaan dan kekuatan. Kita tidak bisa mengatur segalanya, tapi kita tidak boleh diam tanpa melakukan apa-apa." Lelaki besar yang semula menantang kini tertunduk. "Aku kalah, Abu Nawas. Kini aku mengerti. Manusia tidak bisa menyalahkan takdir jika ia malas berusaha, dan ia tidak boleh menyombongkan diri ketika berhasil." Abu Nawas tersenyum. Karena pada akhirnya, semua kembali kepada Allah. Sultan menepuk bahunya. "Engkau membuat seluruh negeri belajar, wahai sahabat. Bahkan tanpa kitab, tanpa kursi, tanpa gelar." Abu Nawas menatap rakyat yang berkumpul. "Dan ketahuilah, takdir adalah rahasia yang tidak untuk dibantah, tapi untuk diyakini. Usaha adalah perintah yang tidak untuk diabaikan, tapi untuk dilakukan. Ketika keduanya berjalan bersama, kehidupan menjadi indah." Rakyat bertepuk tangan, para ulama mengangguk, pemuda dan orang tua menangis haru. Malam itu, seluruh negeri belajar satu hal. Takdir bukan alasan untuk berhenti berusaha, dan usaha bukan alasan untuk melupakan Allah.
Dan sejak hari itu, jika ada orang yang berkata, "Aku gagal karena takdir," mereka menjawab, "Tidak, kau gagal karena berhenti berusaha." Jika ada yang berkata, "Aku berhasil karena diriku sendiri," mereka menjawab, "Tidak, kau berhasil karena Allah mengizinkannya." Sultan menutup malam itu dengan senyum damai. "Abu Nawas, dalam diam penjara, engkau membuat seluruh kota keluar dari kebodohan." Abu Nawas menjawab pelan, namun semua mendengarnya. "Begitulah takdir, tuanku. Ia bekerja bahkan ketika manusia tidak sadar." Dan kisah itu dikenang sepanjang masa. Bukan karena Abu Nawas keluar dari penjara, tetapi karena ia mengeluarkan manusia dari kebingungan.